Tapi emang gitu. gak sayang sih sama duit-duit yang ada di sini? Kan lu udah enak nih, ada BA ini, ada film ini, ada ini. Pasti kan Harta manajer. gak dibawa mati, Nat. Ilmu yang lo bawa sampai akhir hayat. Kalau hello apa yang menyenangkan apa? Hello. Kok tahu ya? Yang, digoyang-goyang yang. Lo gak tau kan lagu itu? Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai Zi, Hai Nat. masuknya gitu. Oh kata lu kodein kameramen lo kayak di sini. Iya biar lagi minum biar santai gitu. Oh oke. Baju lu keren Nat. Baju Kita gak asik. janjian ya? Kok samaan sih? Iya. Kemarin premier juga samaan ya? Iya gak janjian, kita sering banget samaan. Kenapa sih Nat? Linda. Resna. Kok pembukaannya kayak agak... Iya. Zi itu harusnya momen romantis loh. Kok pada ketawa sih kemarin? Gak tahu. Kok Gue nggak juga dapet bingung. gitu loh? Kita harusnya kalau ngomong misalnya kayak Liando Prilly gitu. Udah jadul ya? Coba lagi sih yang seru-seru. Harusnya siapa ya kemarin ya? Siapa ya? Ya kita. Ya kita bikin trademark baru gitu. Iya dong. Orang tuh kalau misalkan lihat ada sesuatu yang mesra-mesra bukan yang kayak gemes, najis gitu. Happy ya akhirnya filmnya keluar. Kan kita belum pernah nonton loh. Ya kita sekarang udah nonton, lu gak usah acting. Bukan, maksud gue kita gak pernah nonton dari awal sampai habis. Kita diajakin mulu gak bisa. Akhirnya lu nonton kemarin. Gila NZ, aktris men nangisnya. Gak gitu. Sorry. Gak pas lu nangis. Itu lu bayangin apa sih? Yang tapi lu mana? emang jago kan? Lu kan dari sinetron udah sering nangis kan? Iya. Buat itu kayak nangis dong. Iya gue bisa yang kayak langsung nangis. Gue kan Fajar set boy. Nangis set girl. Ya enggak lah, maksudnya kan ngikutin ceritanya juga. Iya. Mungkin karena kalau misalkan karakter gue sendiri di Hello Ghost, Linda ini kan emang tektokannya sama bokapnya kan. Karena nyokapnya udah meninggal, terus bokapnya juga dulu chaos banget hidupnya kayaknya ya. Iya, gitu. iya. Yang kayak sakit aja dia masih main sama temen-temennya. Mana sih gaple itu? Kayaknya itu main gaple ya. Kacau sih. Kacau. Jadi gue, perbedaannya Linda sama Kresna adalah Linda mempunyai orang tua, tapi dia gak suka sama keluarganya karena dia ngerasa kayak, aduh bobel banget nih bapak gue, tapi cuman ada dia di hidup gue. Sedangkan Kresna kebalikannya, hidup cuma sebatang kara sendiri, yatim piatu, dan dia membutuhkan keluarga. Jadi itu yang bikin konflik antara kita berdua kan. Karena kasihan Gitu. ya, kenapa gak mati aja sih deh? Iya gue juga kenapa sih nolongin dia. Tahu lu nyebur-nyebur jam 3 pagi lagi tuh Iya, syutingnya. jebur banget deh menurut gue. Jebur banget sih. Jebur kalau kata Nat. Enggak, kenapa itu ditaruh jam 3 ya? Karena emang gak bisa kalau siang-siang Nat, karena setnya malam kebetulan. Kayak biru-biru gini gue jadi terbayang. Iya, ini ngapain sih muka lu terus setengah lagi leher lu gak kelihatan gitu. Tadi itu Beda gambar sama rusak gitu. Gue keganggu lagi sama tato baby lo. Enggak, tadi gambar rusak-rusak tapi gambarnya kayak warna-warni gitu. Gue takutnya dikiranya menandakan apa gitu. Gue ganti aja gitu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Culture ya, keren ya Nat ya. Tempat lo bagus. Gue liat kayak minimalis ya konsepnya. Iya, cuma kalau di kamar kok kayak gede gitu ya. Iya. Sih, tapi udah. Kan lu udah main Hello Ghost nih. Gue senang banget akhirnya kita premier dan akhirnya bisa nonton hasilnya. Dan alhamdulillah menurut gue filmnya, menurut gue sih ya, film ini oke bagus. Kayak entertaining gitu loh. Kayak Misalnya bukan lo yang main deh. Lu tiba-tiba datang diajak teman lu. nonton, gue suka. Lu Gue suka? suka. Karena gue suka banget film-film keluarga kayak gini Nat. Heartwarming gitu loh. Tapi kata orang ini film horor. Ya lo nonton deh makanya gitu. Ini horor yang dikemas menyenangkan. Oke. Nan gue kelilipan Nat, mata gue gatel gak kan. Sih, tapi kan lu main film udah. Mission complete nih. Nah ya mission Benar complete. dong, udah dong. Iya. Terus lu kemarin cerita sama gue, lu katanya pengen ngelanjut ke luar negeri, lu mau ngapain sih? Lu mau so pintar ya? Anjir mau sok pintar. Ya apa-apa, motif lu apa tiba-tiba kayak Nat gak bisa, gue lagi skripsi, ngapain Nyet? Di sekolahnya. Bukan bidang lu, hey.
Enggak, Gue lu tuh ngapain? pengen loh. Hmm, Kayak Najwa Shihab gitu tuh gue pengen loh. lu pengen? Pengen pinter gitu Nat. Capek Nat. Bego terus. Jelek banget ngeluhnya. Enggak, soalnya gue kalau lagi liat story lu, lagi nulis skripsi, terus besoknya kalau lagi syuting capek gue skripsi. Enggak, lu beneran ya? Iya masa bohong. Ya gue Beneran. gak yakin beneran. lu bisa. Beneran. Ternyata bisa. Ternyata maksudnya kan emang. Dulu tuh gue lumayan niat, maksudnya gimana ya, kayak emang gue pengen peduli banget lah sama masalah pendidikan gue gitu. Gue pengen jadi dokter, pengen masuk ke dokteran, tapi itu pada saat itu kondisi perekonomian gue tidak mencukupi Nat untuk gue sekolah kedokteran. Iya. Dan pada saat itu 17 tahun gue SMA tuh gue juga sempat sakit kan, jadi kayak 2 tahun emang itu udah pasti gue postpone kuliah gue 2 tahun. Gue sempat autoimun lah ada. Iya. Kalau lo nggak tahu lo google ya, nama gue pasti lo keluar penjelasan. Oke, NZ autoimun. Capek banget ngejelasin Oke. Jadi kayak pokoknya gue sempat sakit yang emang mengharuskan gue untuk setelah gue lulus SMA 2 tahun tuh gue nggak bisa untuk kuliah dulu karena gue lagi pengobatan, treatment, intinya itu. Ini serius kan? Iya, lo emang kalau orang nggak ngeliat gue tuh emang kayak Iya. gitu. Tapi sebenarnya emang aku agak penyakitan gitu. Emang sakit ya. Tapi nggak apa-apa, kita bawa fun aja hidup ini ya kan. Ya udah intinya kayak gitu. Jadi gue sempat nge-pending kuliah gue sampai akhirnya tiba-tiba di 2 tahun itu gue dapet tawaran iklan Nat. Nah karena gue lu cantik. Ya emang dari dulu gue cantik ya. Gitu. Karena lo bisa lihat gitu kan kayak. Gitu kan, cantik gue tuh. Main iklan. Main iklan lah, intinya main iklan. Dan gue mikir, kalau misalkan tadi kan gue cuma bisa masukin negeri. Maksudnya biar biar kuliahnya tuh gak mahal. Nah ketika gue dapat tawaran-tawaran iklan segala macam, gue mikir uang tabungan iklan gue ini bisa gue pakai untuk gue sekolah di kuliah swasta gitu. Kampus-kampus swasta yang gue bisa achieve juga gitu. Sejalannya waktu, pending, oh nabung ternyata, kayaknya kalau gue kuliah sekarang nanti adik gue gimana ya sekolahnya, nyokap gue gimana ya, sampai akhirnya beralih prioritas gue waktu itu adalah untuk keluarga dulu, pending, nggak taunya tuh nggak kerasa udah 9 tahun dari 2010 gue lulus sampai akhirnya 2018 gue mikir gila ini udah 8 tahun gue kerja dan gue di posisi nyaman, maksudnya kayak gue udah nyaman banget kerja, gue setiap hari sibuk segala macam, gue udah nyobain host sinetron, film. Sampai akhirnya gue lupa kalau nyanyi nggak lu sebut nyanyi. Iya nyanyi itu single 2021. Jadi gue waktu itu 2021 belum nyanyi ya. Tapi gue sempet girl band juga karena emang gue emang multi talented banget gitu kan. Jadi kayak semuanya gue coba karena emang gue butuh duit. Pokoknya gue explore diri gue sampai nggak berasa sudah 8 tahun. 2019, nah gue tuh punya treatment Nat. Setiap gue ulang tahun, gue tuh pengen ngasih sesuatu ke diri gue, yang sesuatu yang kayak. Kok lo egois sih? Ulang tahun lo ngasih ke orang lain dong, kok ke diri lo sendiri? Gimana sih nih orang ada gila-gilanya menurut gue. Ya kalau ulang tahun, itu diri lo. Lo mengapresiasi diri lo yang ngasih kado buat diri gue. Ya buat party ke orang-orang dong, gue ulang tahun nih. Jangan samain lifestyle kamu sama aku. Kalau gue sih gitu, ulang tahun jangan berbenah, ayo kita pesta. Ngapain aja ke pesta? Waduh panjang tuh. Ya intinya kayak gitu, gue punya treatment khusus buat diri gue. Misalkan kayak gak pernah keluar negeri, tahun 2014 akhirnya gue keluar negeri. Yang kayak gitu-gitu loh. Lu sering banget di keluar negeri? Ya pada saat itu gue gak pernah keluar negeri. Pertama kali gue keluar negeri 2014. Kayak cuma ke Singapura doang. Kayak gitu. Nah jadi emang setiap tahun. Singapura tuh doang ya buat orang kayak lo? Pada saat itu luar biasa buat gue. Maksud gue kayak gue ke Singapura aja tuh sampai nabung setahun ngasih kado ulang tahun. Gue lihat tuh. Waktu itu masih ada pesawat-pesawat murah. Betul gitu. Intinya seperti itu. Sampai akhirnya 2019 gue ngasih kado ke diri gue sendiri adalah gue kuliah. Daftar kuliah, daftar di kuliah online. Karena gue mikir kalau misalkan gue masuk kuliah yang biasa atau kuliah kelas karyawan kan malam. Sedangkan ada syuting reguler gue yang malam juga. Jadi yang ada keteteran lagi. Ya udahlah nggak apa-apa gue kuliah online. Tapi kalau misalkan gue fokus dan gue bisa beneran emang belajar, pasti ada ilmu yang gue dapetin juga anyway. Tapi sejalannya waktu nggak ngeganggu jadwal kerja gue. Apa sih lo ambil? Emang jurusannya apa? Gue ambil business management akhirnya. Gak usah ketawa karena emang gue pintar. Enggak, kenapa business management kan ada komunikasi, ada hukum. Ada apa? Komplikasi. Komunikasi, hukum, PR. PR? Ya kenapa emang ya PR? Nah, bukan jago ngomong PR. Lu punya beach club atau lu punya tempat usaha, lu PR lakunya. Kenapa sih, Nat? Kenapa lo harus bawa klub terus di hidup lo? Iya, maksud gue. Obat, Nat Lokin. Enggak, gue lagi bayangin ya kalau lu punya beach club di Bali, laku nyet. Ya udah, ngapain gue cuma jadi PR-nya doang? Kenapa gue nggak yang punyanya? Tadinya gue harus bisa ngerti bisnis dan manajemennya. Keren banget. Lu nggak sebodoh itu ya? Iya. I know it. Akhirnya lu ambil bisnis dan manajemen. Gue ambil bisnis manajemen. Itu adalah hari ulang tahun gue ngasih kado, gue daftar
kuliah online ini, nggak bilang nyokap gue segala macem. Gue udah daftar aja. diem-diem? Iya, gue nggak bilang, maksudnya kan gue harus tes dulu segala macam gitu-gitu kan. Gue nggak bilang gue keterima kuliahnya, dan itu udah ada apa sih kayak regulasinya 4 tahun gitu. Nah dari 2019 4 tahun tandanya itu kan 2023. Iya. Gitu. Ya udah jadi 2023 sekarang nih udah lulus nih. Udah. Enggak, belum lulus. Maksudnya sekarang gue lagi skripsi semester 8 gitu. Lagi program lah, lagi ngurus ya, skripsi. Makanya gue lu story kan? banget itu. Lu kayak mumet ya? Karena gue skripsinya itu kayak bikin paper, terus gue berkelompok bertiga. Sedangkan gue kerjanya juga banyak dan kerjaan kita jamnya nggak tentu, Nat. Iya. Jadi momen-momen ketika kayak lagi kerja terus ada video conference gitu kan, gue online Oh, kan. pernah Jadi gue gue tuh ketemu lu. gue harus online. Maksudnya ya kita lagi syuting juga gue pasti ada momennya lo ngeliat gue online segala macam kan. Itu pura-pura gak sih? Enggak ya? Enggak pura-puranya. Gue pikir lu kayak biar keren gitu loh. Ya enggak, ngapain? Lo tuh kebanyakan citra nih orang nih. Makanya gue gak banyak pencitraan cuy. Ya udah intinya kayak gitu. Sekarang tuh udah semester akhir. Nah di semester akhir ini ternyata gue lagi sibuk-sibuknya. Maksudnya karena kerjaan kita lagi ribet-ribetnya. Di bulan Mei aja tuh kayak Hello Ghost tayang kayak gitu. Terus habis itu ya skripsi gue udah bener-bener deadline-nya tuh bulan ini. Jadi gue lumayan hektik. Nah tahun ini tuh kan gue ulang tahun ke-31. Harusnya tuh banget. Iya, kamu berapa? 40 ya? 32 dong. Iya, jadi harusnya sesuai timeline itu tuh gue lulusnya itu benar-benar kayak dapat jadwal yudisiumnya itu tuh tanggal 9 Agustus. Gue ulang tahunnya tanggal 10. Jadi kayak skripsi gue tuh dikumpulin Mei sampai Juni itu diterima hardcovernya kayak oke, lo lulus tinggal ngurusin masa hardcover lah, apalah, kayak seminar kayak gitu-gitu lah. Itu tanggal 9 Agustus, 10 Agustus. 9, pokoknya intinya Juni sampai Agustus itu adalah kayak ngelengkapin data-datanya kalau gue diterima si papernya dan skripsinya ini di bulan ini, di bulan Mei ini. Kalau emang itu lancar semuanya, tandanya Agustus tanggal 9 itu gue tinggal dapat jadwal lo wisuda tahun ini tanggal berapa gitu. Anjir yang pakai topi itu. Iya, datang tuh kan kasih gue bunga ya. Gue pasti datang. Lu lempar topi ke gue ya. Iya, itu gue lempar topi ke lo. Pasti gak gue tangkap. Iya benar, gue tahu banget gitu. Oke. Kenapa lo nanya tadi kenapa gue mau keluar negeri? Kenapa? Jadi setelah gue kelar itu, gue tuh mikirin, oke tahun ini gue tuh mau ngapain ya? Kan gue kerja udah 13 tahun nonstop, gue nonstop kayak kerja gitu. Jadi kayak gue kayak pengen ngasih break buat diri gue aja, Nat, biar buat gue nge-refresh lah gitu, buat refreshing lah. Kadang-kadang gue liburan sebulan kok masih badan gue nggak kayak penat gitu loh, kayak gue pengen aja nyoba untuk istirahat sebentar. Liburan tuh nggak penat dong, justru sekolah yang penat. Dengerin dulu. Jadi misalkan gue liburan nih udah sebulan aja tuh masih kayak kok gue masih overwhelming ya, kok gue masih pengen liburan ya, kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang kita tuh kurang bersyukur ya, kayak kerja terus ngeluh, nggak kerja ngeluh, ya kan. Nah gue tuh pengen ngasih break dengan diri gue, tapi karena gue udah biasa sibuk, jadi gue sekalian aja ngambil course di luar negeri. Kenapa? Karena dari dulu tuh gue pengen banget punya kesempatan tinggal di luar negeri, biar gue bisa hidup mandiri, experience banyak hal kalau hidup sendiri di luar negeri. BCA enggak? Sekolah enggak, diem loh. Oke, ya terus? BNI masuk loh, gitu kan. Terus. Ya udah, jadi ini kesempatannya. Karena ngambil course itu kan cuma 3 bulan, 6 bulan juga bisa. Terus gue juga suka baking, gue bisa ngambil banyak, Nat. Apapun bisnis. Nah, di Bayern lu bisnisnya apa? Yang lu kuasain? Gue tuh sebenarnya gue tuh kepikirannya gini, di kerjaan kita itu tuh gue bisa bikin PH, gue bisa, itu juga bentuk bisnis kan, gue bisa jadi orang di balik layar, kan gue cewek ya, gue nggak tahu misalnya gue berkeluarga, gue hamil apa segala macam, gue udah nggak bisa syuting, tapi gue tuh masih pengen jadi produser, atau gue pengen punya PH, bisa aja lo jadi direkturnya. Bu Erika, keren kan? Bu Erika, mantap menurut gue, keren kan? Keren. Lo Panavin ya, cocok, mukanya mirip. Kita kerjasama tadi. Kerjasama gitu kan. Ya kayak gitu-gitu, maksud gue pasti kerjaan kita tuh relate sama dunia bisnis gitu. Nah, apapun bisnisnya. Dan tapi yang lo kebayang apa dulu nih? Gue pengen tahu otak lo. Gue kepikiran bikin PH, kepikiran. Bikin cake, kan lo juga bikin kue. Ya, gue juga kepikiran buat masuk industri F&B. Nah, di luar negeri itu di New York tuh ada Le Cordon Bleu juga. Jadi kayak gue pengen ngambil baking, pastry segala macam gitu. Cuma daftarnya ini nih gue lagi masih adjust kayak apa ya dalam waktu 6 bulan ini yang benar-benar gue suka banget. Nah, sekarang gue nggak mau terlalu fokusin ke situ. Kayak gue pengen fokus ke skripsi ya dulu, tapi emang planning gue untuk ngambil course ke luar negeri tuh udah jelas banget akan ada tahun ini. Ya gitu. Tapi kalau lu kayak gitu, lu jadi ninggalin dunia perertongan ini, lu ninggalin acara kita, lu ninggalin semuanya. Lo takut kehilangan rezeki kan, berkurang kan maksudnya lo. Enggak, maksudnya lu akan meninggalkan ini. Iya, dunia kan ini. Ya elah, 6 bulan tuh gak berasa. Gue gak tau lu ketemu siapa sih di sana, orang yang lain. Yang alhamdulillah, kayak lebih lucu dan lebih pintar. Biar bisa membantu aku untuk lebih pintar. Lu lagi ngopi ada orang bule, kenalan sama lu, kita bikin bisnis bareng, lu gak akan balik lagi sih. Siapa tahu gue jadi artis Hollywood, Nat.
Oh, anak Hatwe juga ketar-ketir. Ih, Ketar gue bayangin deh. menurut gue. Ketar-ketir lah. IMG model, lu gak tahu tahun lalu gue udah jalan di New York Fashion Week. Gue sama Gigi Hadid jauh banget. Gue bayangin lu lagi ngopi ketemu Emma Stone, takut sih ngeliat lo. Takut, bener-bener takut kayak, gitu takut banget, insecure gitu ngeliat gue. Parah sih menurut gue sih. Oh gitu, tapi tahun ini fix sih. Lu udah bertekad. Gue udah bertekad. Karena gak kerasa Nat, 6 bulan 7 bulan tuh gak berasa coy. Bener-bener gak berasa sama sekali. Jadi sebenarnya kayak bukan gak ada yang berubah ini. juga. Ya, Abis itu gue ya, juga ya. bakal balik lagi. Tapi gitu. emang gak sayang sih sama duit-duit yang ada di sini? Kan lu udah enak nih, ada BA ini, ada film ini, ada ini. Pasti kan harta manajer. gak dibawa mati Nat. Ilmu yang lo bawa sampai akhir hayat. Lu bisa dapat Habib Jafar ya? Iya. Enggak, siapa tau maksudnya kalau misalkan gue di Tapi sana ada gue gak juga momen masih... itu? Ada gak lu malam-malam, kalau gue ninggalin ntar gue balik lagi masih bisa comeback gak ya? Gitu gue gue mikirnya kayak rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi Siapa? ya Allah SWT gitu. Jadi maksud gue kayak gak perlu takut karena gue lagi ngejar rezeki yang lain, which is ilmu kan. Ini itu bagus banget. jadi bekal buat gue juga. Mungkin gue bakal balik dengan value yang berbeda lagi. Dan itu kalau orang-orang atau brand-brand juga masih mau kerja sama gue nantinya, mereka juga bakal dapat value NZ yang berbeda, which is good buat mereka gitu. Apalagi pas lu balik ya, ketar-ketir tuh. Kayak, Cinta Laura, ada saingan. Gila, mau di Ayunda, loh kok dia juga. Iya, gue di sana kayak bener-bener workout abis, terus pintar juga bahasa Inggris. Gue keluar sini tuh gue udah gak bisa tuh ketawa-tawa soang gitu, ngobrol sama Vincent Desta gitu, gue udah gak level. Gue kayak, I'm sorry guys, I can't gitu. Jadi NZ yang berbeda lah, NZ yang kayak, bener-bener lo ngeliat gue lo bakal gini, Mbak NZ gitu, lo bakal kayak gitu. Kayaknya iya ya. Yang gini kalau seru banget, gitu gitu. Itu motif lo ya? Gue duduk kesini terus udah banyak asisten gue ada 10 gitu ya, kayak gue mau keluar negeri mau kemana nih? Ya santai lah gitu, gak ada yang berbeda. Intinya adalah gue menambah value gue, karena kalau di dunia entertainment ini banyak yang silih berganti. Karakter tuh pasti akan ada terus Nat. Orang-orang yang bertalenta juga banyak banget. Tandanya kita nih umur-umur 30-an ini, bentar kita akan memasuki umur-umur yang lo bingung, lo mau jadi peran utama, anak remaja udah gak masuk, mau masuk jadi bapak ibu juga kemudaan. Betul. Tandanya lo harus nambah value lo di bidang lain gitu. Maksudnya apa nih yang bisa lo explore di dunia entertainment tuh banyak banget gitu. Jadi ya gue lagi masuk ke part itu aja, which is sebenarnya gue mencintai pekerjaan gue sekarang, makanya gue menambah value gue dengan ngasih break, terus ada sesuatu yang baru lagi pas NZ balik gitu. Menurut gue cadas banget. Jadi pertama kali interview pinter lu kayaknya. Orang kayak pinter karena gue gimmick aja ya bodoh. NZ pinter sih. Berarti lu akan keluar fix di tahun ini, right? Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya kan kita gak tahu, bisa tiba-tiba gue gak keterima karena. Kayaknya gak mungkin sih, gue percaya sama lu dari malam-malam lu jam 2 pagi. Pusing nih skripsi gitu, gue gak tahu itu gimmick apa enggak ya. Itu gak gimmick kan? Harusnya enggak sih ya. Sambil lu minum kopi kayak, aduh aku pusing gitu. Banget, gue parah. Parah, hancur. Life. What? Apa ya? Ya gitu ya, insya Allah doain aja guys. Gitu. Tapi gimana tanggapan nyokap lu, bangga gak? Iya, nyokap. Pas lo ngomong gini kayak, NZ. Ini kan mimpi nyokap gue kan juga pengennya gue sekolah, wisuda. Gitu kan anak pertama juga dia pengen lah datang wisuda anaknya gitu. Jadi dia seneng banget, dia support banget. Dia bilang kayak, gue gak pernah jauh dari orang tua gue anyway. Gue kayak bener-bener gak pernah ninggalin dia lebih dari sebulan. Jadi kayak. Pasti kan nyokap lu baik sih. Gak apa-apa, nyokap sedih gue banget sih, orang nyokap lu nelfon gue. Ngapain nelfon lu? Dia nanya, aduh NZ pengen 6 bulan nih, tante gimana ya sendirian? Iya, Nat tolonglah biayain hidup tante pas NZ pergi gitu kan. Tapi nyokap lu sama sedih gak? Aduh, ntar mama gak ada temennya dong. Iya kan ada adik gue. Kan lu akrab banget. Enggak ada, kan ada adik gue juga. Aman lah, gue udah 31 cuy tahun ini. Jadi kayak. Adik lu ntar gak punya temen curhat? Gak usah dibikin-bikinin ceritanya. Narasinya. Sorry. Jadi aman aja. Enggak, maksud gue adiknya pasti butuh kakaknya. Ya butuh kan, gue juga pergi bukan ke alam basro. Gue masih ada di situ. Karena dia bisa hubungin gue. Iya. Oh gitu. Tapi lu pasti sedih tuh. Zi, nanti pas lu udah mau cabut tuh kabarin gue, ntar gue di bandara ya. Enggak, ngapain Nat? Ya pengen bayin sih, peluk-peluk gitu loh. Iya, gue pengen tabrak lo pakai pesawat deh sekarang. Ya kan gue juga pengen dapet itunya. Iya, nanti kita farewell ala-ala ya, 6 bulan dong farewell. Orang yang kuliah 4 tahun yang gak di farewell. Tapi lu ngapa sih DM gue, Nat lu tanggal segini kosong gak? Lu mau farewell ya? Iya tadinya rame-rame. Ayo dong. Ya lu manggung. Emang jadi? Ya gak tahu, jadinya ngatur tanggal lain. Ya udah, tapi gue diajak ya. Aduh, mikir dulu ya, gue liat Hello Ghost deh laku berapa nih kan pengalaman lo. Kalau nyampe 1 juta sih, wah party. Gitu. Kalau 1 juta mah kayak lewat 2. Gue pengen baby yang nge-DJ aja. DJ baby.
Gue mau balik ke Hello Ghost dong. Apa? Berarti ini pertama kali lo main film di karakter ini ya, Suster? Iya, Ini kan sebenarnya gue excited banget sih sama Hello Ghost, Nat. Hmm, Karena gue 2015 itu terakhir syuting film Air dan Api. Wah, kebakaran gak? Kebakaran. Jadi pemadam kebakaran gue. Jadi gue yang memadamkan api-api itu. Seksi lagi ya. Bukan lagi. Terakhir gue syuting itu 2015, syuting film ya. Terus habis itu layar lebar nih ya? Layar lebar yang ada di bioskop. Setelah itu gue udah mulai masuk ke industri host lah, presenter. Dan gue tuh gak bisa yang kayak multitasking gitu. Karena menurut gue host sama film tuh dua hal yang berbeda. Betul banget. Mungkin ada orang yang mampu melakukan dua-duanya. Nah kalau gue karena pertama kali jadi host, jadi gue benar-benar kayak belajar dulu nih, nyemplung dulu, nyebur dulu nih guys. Gitu. Nyemplung, surut. Nyemplung dan belajar. Jadi dari 2015 sampai 2000, ya sampai sekarang sih ya, sampai 2020 lah. Itu tuh gue benar-benar fokus ke dunia host. Kayak gue belajar dunia host lah, intinya jadi presenter lah gue. Dan sampai oke banget lagi sih. Dan maksudnya ya ternyata menjadi TV person itu juga orang-orang lebih mengenal gue daripada gue zaman-zaman di sinetron atau di film. Nah jadi kayak emang mereka suka dengan kepribadian gue aslinya, gimana gue jadi host segala macam gitu. Ternyata emang rezekinya di situ. Jadi ya udah gue seriusin, gue jalanin sampai akhirnya membuat gue kangen banget sama acting karena kayak basically gue suka banget sama acting, tapi kesempatan itu juga hilang ketika gue akhirnya udah fokus banget ke presenting kan gitu. Terus orang-orang udah melihat gue sebagai komedian yang ngasih gue beberapa film tuh tentang film-film komedi terus. Semenjak gue masuk Tonight Show, terus masuk net lah, masuk net gitu. Nah ditolak sama manajer gue karena manajer gue juga nggak mau gue jadi ke trademark untuk komedian karena gue akan stay di satu kotak aja. Sedangkan menurut dia kemampuan gue tuh bisa lebih besar lagi daripada cuman di film-film komedi intinya gitu. Tapi Queen of Comedy, the Queen. Lebih Queen Hesti lah menurut gue. Oh iya, itu Queen di atasnya. Di atasnya lagi ya gitu. Jadi ya intinya lo gak mau terkungkung gitu ya? Gak mau terkungkung itu karena kalau terkungkung lo jadi gak bisa explore Nat gitu. Nah akhirnya film-film yang datang, film-film komedi tolak-tolakin. Maksudnya yang gak diambil lah untuk biar gak jadi trademark. Tapi banyak sih yang nonton film komedi. Ada dong, ada. Sampai akhirnya dapatlah si Hello Ghost ini. Maksudnya akhirnya Falcon mempercayakan gue, Panavin thank you Bu Erika. Jadi kayak ngajakin gue untuk main di Hello Ghost, salah satu jadi pemeran utamanya juga setelah gue udah lama gak main film. Jadi kayak di sutradara kita pun juga awal-awal Mas Indra juga meragukan kayak bisa nggak ya Enzi? Ya which is itu yang dirasakan sama lo juga kan. Kayak kok bisa-bisanya Panavin dan Bu Erika berani untuk menjadikan Onat pemeran utamanya di film Hello Ghost gitu. Sama hal dengan dipasangin sama Enzi juga gitu. Jadi, apa image kita terlalu komedi ya? Nggak tahu ya gue. Iya gitu. Ya pokoknya awal-awal itu sampai akhirnya itu bisa bikin gue ke pressure juga, tapi di satu sisi gue kalau makin ke pressure tuh malah pengen ada pembuktian yang kayak oke, gue suka banget acting, gue kangen, gue dikasih kesempatan gue akan semaksimal mungkin gitu. Dan gue ketemu sama lo yang juga punya visi yang sama gue pada saat itu. Jadi Hello Ghost lumayan, ya awal-awal lo tau lah, kita ngobrol banget lah berdua gitu. Jadi gue ngeliat hasilnya kemarin sih gue happy banget ya Nat. Dengan gini maksudnya pasti gue ada melihat di kita ya nonton diri kita sendiri pasti ngerasa ada gue kurang ini, coba gue lebih maksimal lagi di scene ini gitu-gitu wajar. Ya bener kata Pak Indro, nantinya kita sudah tahu salah kita di mana, kita udah di posisi yang kita bisa memperbaiki nanti di tempat lain ya. Premier itu adalah sebuah ujiannya, kita bisa nilai diri kita sendiri gitu kan. Ya kemarin adalah beberapa poin-poin yang gue menilai diri gue, lo kurang di sini, ekspresi lo kurang ini atau gini, nanti gue harus lebih mendalami lagi karakter gue gitu-gitu. Jadi pembelajaran, tapi overall gue happy banget sih sama hasil Hello Ghost. Which is gue bangga juga sama lo karena lo juga berhasil banget di situ menurut gue gitu. We did it guys. We did it sih itu kemarin ya. Tapi lo nangis? Nangis sih, sedih kan. Gue emang gak bisa sih kalau film-film keluarga gitu Nat. Menurut gue 4 hantu ini juga best banget lagi. Om Tora tuh bikin gue nangis banget lagi. Dialog lo sama Om Tora di mana kantor polisi tuh juga lo bagus banget sih di situ. Aku naketin piatu. Iya, udah bagus nih, jangan lo hancurin lagi. Jangan ini udah bagus sih brandingannya nih. Iya. Oke, berarti udah semua nih Zia. Kan Hello Ghost udah keluar nih ya. Menurut lo, ini puncaknya nggak dari lo? Enggak juga sih. Puas gak dengan ini? Apa lo masih mau ekspor di film lain? Iya, kalau dibilang puncaknya gue gak pernah tahu ya titik puncak karir kita di mana. Karena ada orang yang sampai menang Oscar sekarang. Yang terakhir cewek, dia udah umur berapa dia 68. Iya. Yang main Everything, Everyone, Everywhere. Iya, itu gue lupa namanya banget. Michelle Lee. Iya, gue lupa. Maksudnya dia udah umur berapa, dia baru dapat Oscar-nya. Itu gue Michelle Lee ngasal lagi. Iya, gue juga gak tahu lo ngasal, tapi gue yain aja. Iya. Jadi kita gak pernah tahu puncak karir kita, karena tadi entertainment tuh gak ada range waktu, range umur gitu. Dan ketika lo mau explore diri lo terus, kesempatan datang dan lo ambil sungguh-sungguh, puncak karir lo akan ada lagi gitu. Gue punya temen yang dia pernah mengalami puncak karir dia umur 17 tahun, sempat vakum, sempat off, sempat nggak kedengeran, tiba-tiba sekarang ada di puncak karirnya lagi. Nah, jadi
ya gue melihat Hello Ghost gue puas sama hasilnya. Menurut gue udah maksimal. Tapi gue pengen Hello Ghost ini membuka pintu, membuka jalan atau kesempatan-kesempatan lain untuk gue bisa mengeksplor diri gue di dunia acting gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa nggak akan pernah bisa nunjukin apa yang kita punya kalau kita juga nggak dikasih kesempatan gitu. Jadi ya semoga aja kesempatan-kesempatan film-film bagus lainnya datang dan gue bisa eksplor lagi dan belajar lagi lebih banyak gitu. Kalau hello apa yang menyenangkan apa? Hello. Kok tahu ya? Yang digoyang-goyang yang nggak tahu lagu itu. Enzi makasih ya. Terima kasih juga. Semoga film kita tembus. Banyak yang nonton. Beneran ya? Tembus lah 1 juta bisa Ya, lah. sejuta lah bisa. Menurut Thank gue you ya. bisa. Thank you ya. Enzi. Mana dia?